Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 12 sampai dengan 25. Kutipan Injil ini mengisahkan Yesus yang membuat kegaduhan di bait Allah dengan mengusir para pedagang dan para penukar uang yang ada di situ. Apa sebenarnya yang terjadi? Pada zaman itu, Yerusalem sudah menjadi pusat peziarahan. Orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara datang ke Yerusalem untuk berdoa, untuk berziarah, untuk mempersembahkan kurban. Maka ini menjadi bisnis tersendiri. Orang-orang yang menjual binatang kurban menyediakan kambing, domba, sapi, dan segala macam binatang yang diperkenankan untuk jadi bahan kurban sesuai dengan aturan-aturan Taurat. Oleh karena itu, meskipun para peziarah ini boleh membawa binatang dari luar untuk dipersembahkan, mereka harus lolos pemeriksaan. Kalau ternyata tidak lolos pemeriksaan oleh petugas bait Allah, binatang ini tidak boleh dijadikan bahan korban persembahan. Dapat dimengerti bahwa kemudian terjadi praktek-praktek kecurangan. Daripada repot harus memilih dan berganti-ganti binatang kurban, para peziarah ini lebih baik kemudian membeli binatang yang sudah disediakan oleh para petugas di bait Allah dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka bisa dimengerti, binatang kurban ini harganya bisa naik 2 kali atau bahkan 3 kali lipat dengan harga di luar bait Allah. Orang-orang yang berziarah berasal dari berbagai tempat atau negara. Meskipun mereka orang-orang Yahudi, maka juga dapat dimengerti bahwa mereka datang ke Yerusalem dengan uang saku, uang Romawi. Itu uang yang berlaku umum. Namun di bait Allah, uang penjajah Romawi ini tidak boleh digunakan. Karena orang Yahudi berpegang pada aturan bahwa di dalam setiap mata uang tidak boleh ada gambar wajah seseorang. Orang dilarang menggambar wajah orang lain karena gambar wajah ini pasti tidak sempurna, dan itu berarti menghina Allah yang telah menciptakan manusia dengan sempurna. Dalam uang koin Romawi ada gambar kaisar. Maka di bait Allah uang ini nggak boleh dipakai. Orang-orang yang dari luar Yerusalem ini terpaksa harus menukarkan uang. Oleh karena itu di bait Allah juga ada jasa penukaran uang. Pasti mereka mencari untung dengan bisnis penukaran uang ini. Dampak lainnya apa? Kehidupan
peribadatan di bait Allah tidak lagi murni sebagai ibadat keagamaan. Semuanya syarat dengan bisnis. Bahkan boleh dikatakan dengan tipu daya. Ada tindakan-tindakan ketidakadilan yang kemudian dilakukan oleh para petugas bait Allah. Dampak yang lain adalah orang-orang yang datang, para peziarah yang datang, yang semula mempunyai niat untuk berdoa, mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan, mempersembahkan kurban syukur kepada Tuhan, kemudian mereka ngomel, mereka marah, mereka jengkel dengan segala macam aturan-aturan yang tidak masuk akal, yang tentu saja memberatkan mereka. Yesus melihat semuanya itu, dan Yesus kemudian membuat sesuatu. Sebenarnya menurut para ahli, Yesus tidak datang kemudian menjungkir balikkan meja-meja penukar uang dan mengusir mereka keluar dari bait Allah. Yesus pasti akan ditangkap dan dimasukkan penjara karena membuat kegaduhan. Lalu apa yang dibuat oleh Yesus? Yesus datang dengan para murid, dan para murid ini sudah dipesan oleh Yesus untuk membawa meja, membawa uang, membawa binatang. Jadi mereka bertindak seolah-olah sebagai penukar uang dan penjual binatang kurban. Dengan kata lain, Yesus mengadakan drama di bait Allah. Yang dijungkir balikkan oleh Yesus bukan meja penukar uang, tetapi meja yang dibawa oleh para muridnya. Dan yang dipukuli oleh Yesus adalah para muridnya sendiri, bukan orang-orang yang ada di bait Allah. Tindakan seperti ini di zaman Perjanjian Lama sudah umum, menjadi sebuah tindakan kenabian untuk menyatakan sesuatu. Dan orang-orang Yahudi zaman itu yang hafal dengan kisah-kisah Perjanjian Lama langsung menangkap apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa Yesus sedang membuat drama. Yesus sedang membuat kritik terhadap masyarakat. Maka orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus, "Apa yang membuat engkau dapat melakukan semuanya ini? Izin dari mana? Wewenang dari mana? Bahwa engkau bisa melakukan tindakan-tindakan simbolis seperti ini?" Lalu Yesus mengatakan, "Rombak bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali." Kata-kata ini diingat oleh mereka ketika berada di depan Pilatus dalam peristiwa pengadilan Yesus. Salah satu yang dituduhkan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para imam kepada Yesus, dia mengatakan akan membangun kenisah dalam waktu 3 hari setelah dirobohkan. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang mau dikritik oleh Yesus melalui tindakannya ini sebetulnya adalah praktek keagamaan orang-orang Yahudi pada waktu itu yang mulai menyimpang dari intinya. Mereka sudah menyalahgunakan arti bait Allah. Maka bagi Yesus lebih baik bait Allah ini dirobohkan saja. Dirobohkan, dirusak, dijungkir balikkan. Karena tidak ada gunanya lagi. Ini tidak lagi menjadi tempat untuk berdoa, tetapi justru untuk menipu sesamanya.
tindakan Yesus sungguh-sungguh sangat hebat, sangat simbolis, dan sangat mengena. Masa Prapaskah menjadi kesempatan bagi kita untuk juga bertanya, selama ini dalam praktek keagamaan saya, apakah saya hanya memperhatikan unsur-unsur luar dan tidak pernah memperhatikan unsur batin? Unsur luar artinya hiasan-hiasan, tambahan-tambahan, seragam, pakaian, dekorasi, aksesori-aksesori yang kita pakai dalam peribadatan. Atau kita selalu fokus pada perjumpaan kita dengan Tuhan dalam setiap peribadatan kita. Yesus bahkan kemudian mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam waktu 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tentu yang dimaksud adalah peristiwa kebangkitan. Dengan kata lain, Yesus ingin menjadikan dirinya bait Allah yang baru, arah yang baru. Orang tidak lagi menyembah Allah di bait Allah yang terbuat dari batu, tetapi orang dapat menyembah Allah dalam Yesus Kristus, Sang Putra Allah yang wafat dan bangkit. Selama masa COVID, banyak dari kita terpaksa ekaristi di rumah secara online. Banyak pro dan kontra, banyak yang rindu untuk misa offline, namun belum memungkinkan. Ini juga menjadi saat untuk refleksi kita. Apakah memang kita rindu bersatu dengan Tuhan dalam ekaristi? Atau kita hanya tidak dapat melakukan kewajiban-kewajiban kita saja? Ekaristi menjadi kerinduan macam apa bagi kita? Lebih lagi, apakah setelah ekaristi hidup kita menjadi semakin lebih baik atau tidak? Inilah kritik yang dibuat oleh Yesus di bait Allah. Semoga masa Prapaskah ini membantu kita untuk memperbaharui praktek-praktek hidup beribadat kita, beriman kita secara benar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.